Waduh, setelah naik tangga deg-degan, masuk jalan yang sempit dan inilah dia pemirsa, inilah panelnya ya. Oke, Gi, bisa jelasin Gi? Oke, ini kita install 20 unit polikristalin di mana Oke. per unitnya itu menyerap 250 watt per jam. Jadi kita kalikan 20, jadi kita berusaha nyerap 5000 watt per jamnya. Seperti inilah. Oke, ini berapa besar ini tadi? Ini kalau total 7 kali 5 jadi 35 meter persegi. Oke. Dan bisa dari 35 meter persegi ini bisa 5000 watt seperti saya bilang. Bayangin kalau 100 meter. Itu bisa 3 kalinya kan, 15.000 watt. Bayangin lagi kalau 1000 meter. Kalikan 10-nya. Jadi kelipatan itu udah sangat efisien. Jadi Anda buat ini sudah dari tahun lalu? Dari Januari. Januari Tapi ini ya, tahun ini ya? untuk Oke. mendapatkan ini semua dari 2015 ya. Oke. Planning. Ini bisa nih kita kesini? Bisa? Oke, Bisa. Nggak kenapa-napa kan ya? Enggak, di bawahnya juga. Di sini lebih adem. Oke. Jadi ya, gue dulu nggak ngerti apa-apa sih tentang listrik. Cuman karena akhirnya kita install ini, jadi kita bisa tahu Harus kabel-kabel. ngerti ya, mau nggak mau harus ngerti. Iya, mau nggak mau. Iya Tapi dong. kalau bagaikan Udah ini, terjun ke sini. iya. Tapi seru sih. Kenapa? Karena kita bisa ngeliat lah kalau misalnya, ini nggak bad sama sekali loh. Karena dari matahari kita bisa nyiptain listrik. Ya kita bisa cukup sebenarnya tanpa listrik konvensional membakar batu bara atau. Iya. Tapi saya nggak bilang itu kita masih perlu. Cuman kombustible kita masih perlu. Cuman di kedepannya dengan nambahnya populasi saya yakin ini bisa alternatifnya. Apalagi untuk di pulau-pulau Indonesia ya. Ya bagian, oke betul. Bagian timur ya. So this is it. Ini sangat menjawab ya. Lumayan. Oke. Iya, jadi tadi kita sudah berpanas-panasan ya, naik ke genteng, Iya. kita lihat panel itu segala macam. Nah sekarang kita sejenak berteduh nih pemirsa di bawah pohon rindang. Tapi justru di panas-panas begini lagi nyerap sebaik-baiknya itu ya. Iya, ini lagi prime time banget untuk ngambil. Prime time untuk nyerap tenaga itu Iya, ya. betul. Wow. Jadi jam-jamnya jam-jam segini ya? Jam segini sampai jam setengah 2 lah. Itu Ini lagi bisa berapa full watt full itu ya. kena Itu bisa full mentok sih istilahnya. Oke. Ya kalau misalnya nggak ada hujan ya. Jadi Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan. Jadi kepanasan bagi beberapa orang, bagi banyak orang ya, keuntungan buat Anda. Iya, kesenangan malah. Senang ya? Anda senang ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita ngomongin soal project nih, Gi. Jadi kalau sejauh ini project apa aja nih yang sudah dibuat? So far kita udah ngebuat project residensial, juga untuk lampu taman, terus lampu yang lain-lainnya. Juga untuk yang baru tadi malam selesai itu di pedesaan. Jadi kita baru install 50 watt untuk lampu jalan di pedesaan, tepatnya di Desa Tonjong, daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat. Project sosial. Project seperti itu. sosial, Oh ya. iya, bisa diceritain gimana tuh? Well, awalnya sih emang kita ngelihat kalau misalnya daerah itu nggak ada lampu sama sekali. Jadi cuma ada lampu 1, 3 watt, lampu pijar, arah keluar itu kayaknya bahaya juga, jalanannya kan belum rata bagus ya. Yes. Jadi kita punya pikiran, bikin aja satu di situ, biarkan mereka rasakan manfaatnya. Oh, kayak gini? Kayak gini kira-kira. Oh iya, Ya, lumayan. Jadi penyebaran cahaya juga lumayan banyak, dan mereka juga tadi malam sempat kirim foto dan emang merasa bersyukur, di situ kita merasa seneng. Jadi satu desa itu? Enggak sih, enggak satu desa, hanya jalanan yang kanan kirinya yang kita anggap itu emang jalanan sedikit berbahaya kalau nggak ada lampu sama sekali. Betul. Ya, kira-kira gitu. Oh, jadi Anda bikin sendiri nggak bekerja sama dengan Itu kredit semua ke tim karena saya punya tim yang handal. Iya, Jadi mereka dari mulai ngedesain sampai semuanya itu mereka. Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Oh, keren banget. Nah, selain ini ada project apa lagi yang kemarin? Kita lagi ada project beberapa untuk residensial dan industri. Oke. Karena ternyata banyak demand dari industrial. Mungkin kita bisa katakan 30-70%. 70% untuk industri karena mereka mengerti betul bahwa artinya ini itu bisa mengurangi operational expense per bulannya. Karena tagihan listrik yang berkurang, jadi mereka bisa merasakan betul manfaatnya secara profit. Kalau di residensial lebih banyak, mungkin mereka mengarah ke emergency backup, juga mengurangi biaya rumah tangga. Iya. Cuman untuk emergency backup atau untuk mereka ada yang mau
saya mau independen. Jadi saya mau menggunakan listrik hanya dari matahari. Nah, itu ada juga yang Oh, ada seperti juga. itu. Ada banyak. Di Indonesia Timur lebih banyak sih. Dan Oh. kita emang berusaha menciptakan paket-paket yang mereka bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik. Tapi kalau untuk residensial sendiri memang sudah lumayan banyak ya? Lumayan, Yang demand-nya menggunakan. udah lumayan banyak, cuman proses untuk mencapai ke sana itu harus ada planning and design. Itu yang mungkin memakan waktu lama karena ada survei di atapnya berapa, Oke. dimensi area, spacingnya di mana, naruh baterai di mana. Seperti itu yang harus dikomunikasikan terus-terusan oleh customer. Dan klien kita tipikalnya itu mereka waktu di weekday sedikit susah. Jadi biasa ketemu di weekend. Jadi dan itu yang sedikit prosesnya emang rada lama di residensial. Cuman bedanya dengan industri, mereka bisa tiap hari. Baik, jadi tiap hari kerja Anda ini akhirnya ketemu dengan tim, brainstorming segala macam dan akhirnya seperti itu yang Anda Ya, lakukan tiap seperti hari. itu plus juga planning dan desain sistemnya gimana. Menyelamatkan energi, Ya, menyelamatkan betul. bumi ini. Mulia Betul. sekali Anda nih. Saya hanya mencoba apa yang saya bisa. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya mau tanya nih, kira-kira kalau ke depannya apa sih harapan Anda terkait yang sedang Anda jalankan sekarang, selagi Anda berbisnis, tapi di satu sisi juga Anda punya misi yang mulia juga. Apa harapan Anda ke depannya? Harapan saya sebenarnya untuk Indonesia yang lebih baik ya. Ya katakanlah saya gimana. Cuman kayak saya punya mimpi kalau misalnya kita sebenarnya bisa merdekakan diri dari energi impor. Artinya Indonesia sangat kaya. Hanya saja kita mungkin melewatkan opportunity banyak hal. Seperti yang ada di sekitar kita kan matahari, angin, ini kerasa kan. Itu sebenarnya kan bisa menjadi suatu aset yang bisa kita perbarui. Jadi kalau menurut saya harapan saya ke depannya kita bisa Indonesia menjadi negara yang hebat dengan cara merdekakan diri dari energi impor dimulai dari rumah kita dulu. Dari kemudian kita selamatkan generasi yang mereka punya pikiran yang sama. Oke, Yogi. Jadi sejauh ini gimana sih pemanfaatan tenaga surya di Indonesia? Oke, dari pengamatan saya ya. Yes. Matahari itu banyak banget di Indonesia karena selain letak geografis yang ada di garis khatulistiwa, kita juga sebenarnya banyak banget potensial selain matahari pun juga banyak. Dari total angka yang terbarukan dari geothermal, angin, air dan matahari, kita punya kira-kira 810.000 megawatt, 810.000 juta watt dalam setahun. Dan kita cuma manfaatin 1%, kurang malah dari matahari. 1%. 1% kurang. Jadi potensial ke depan tuh banyak banget secara angka, walaupun secara praktikal juga ini sangat memungkinkan. Jadi sungguh benar adanya kalau misalnya kita perlu manfaatkan ini biar kita bisa lebih sustainable di masa depannya. Ya kalau mau dipikir benar juga ya, misalnya matahari ini. Ketimbang kita bersungut-sungut tiap hari kepanasan, gerah, kenapa nggak kita manfaatkan aja energinya? Karena memang kalau mau dilihat justru sejauh ini baru 1% ya. Nah kita bisa memanfaatkan lebih lagi agar bisa lebih bermanfaat di lingkungan sekitar. Terima kasih banyak Yogi Terima sudah kasih. menginspirasi hari ini. Terima kasih sudah Ya. datang.